Martin Paes resmi dapat perkuat timnas Indonesia. Martin Paes resmi bisa perkuat timnas Indonesia dan kabar bahagia itu disampaikan langsung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Sebelumnya, ia telah diambil sumpah WNI pada April 2024 yang lalu, tetapi dia belum bisa langsung membela timnas Indonesia. Penyebabnya, proses perpindahan Federasi Martin Paes dari Federasi Sepak Bola Belanda KNVB ke PSSI belum juga tuntas. Pasalnya, dia dianggap pernah membela timnas Belanda U21, dan saat itu PSSI pun bergerak dengan melakukan banding. Kini, Erick Thohir memastikan Martin Paes sudah bisa memperkuat timnas Indonesia dan dia pun menyambut baik rampungnya proses yang dijalani Martin Paes. Jadi, pemain itu pun dapat segera memperkuat tim asuhan Sinteyong tersebut. Kabar baik bagi persepak bolaan Indonesia. PSSI pada hari ini menginformasikan bahwa setelah melalui proses yang cukup lama dan ekstensif, Martin Paes akhirnya telah berhasil didaftarkan dan sekarang secara sah dapat bermain mewakili tim nasional Indonesia. Kata Erick Thohir di Instagram pribadinya @erikthohir pada hari Minggu 18 Agustus. Dengan rasa cinta dan bangga terhadap Indonesia serta cita-citanya untuk memberikan dampak positif terhadap sepak bola Indonesia, kami yakin bahwa bergabungnya Martin akan memperkuat tim nasional, terutama dalam menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Dan kami menyambut kedatangannya dengan tangan terbuka dan menanti tim nasional Indonesia meraih performa yang lebih baik lagi. Tambahnya. Begini cara Sinteyong bangun kedekatan dengan pemain. Sinteyong bongkar caranya bangun kedekatan dengan pemain timnas Indonesia. Dia mengaku bercanda menjadi salah satu metode yang digunakannya untuk menyatukan para pemain di skuad Garuda. Sinteyong dikenal sebagai pelatih yang sering bercanda dengan para pemainnya. Bahkan, candaan pelatih asal Korea Selatan itu terkadang melibatkan fisik seperti mencubit dan memukul pelan. Meski terlihat kasar, Sinteyong mengaku ini merupakan salah satu metode yang ampuh untuk membangun kedekatan dengan para pemain timnas Indonesia. Dia pun mengibaratkan para pemain sebagai adiknya sendiri. Saya mendekati para pemain itu seperti adik saya, bercanda dan bermain-main dengan mereka, kata Sinteyong dikutip dari kanal YouTube KBS World Indonesia, Minggu 18 Agustus 2024. Sinteyong mengaku respons para pemain sangat baik ketika diajak bersenda gurau. Contoh pemain yang sering bercanda oleh pelatih asal Korea Selatan itu adalah Marcelino Ferdinand. Sinteyong mengungkapkan, ex-pemain Persebaya Surabaya itu sering membuat suasana menjadi cair, terutama Marcelino Ferdinand. Meskipun sering saya marahi, dia selalu membuat suasana menjadi ceria. Jadi saya berterima kasih kepadanya, ungkap Sinteyong. Para pemain sangat menyukai hal-hal seperti itu dan saya juga berpikir mungkin kedekatan ini yang membuat saya dan para pemain menjadi satu, tambah juru taktik berusia 53 tahun itu. Kendati demikian, Sinteyong tahu betul ketika harus serius dengan para pemain timnas Indonesia. Metode bercanda dilakukannya sesekali untuk mencairkan suasana dengan Marcelino Ferdinand dan kolega. Hernando Ari konfirmasi dipanggil ke timnas Indonesia. Kiper Persebaya Surabaya Hernando Ari mengatakan dirinya sudah mendapatkan undangan bergabung ke timnas Indonesia untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Hernando Ari tampil apik bersama Persebaya Surabaya ketika bertandang melawan Malut United di pekan kedua BRI Liga 1 2024-2025 Jumat 16 Agustus 2024. Ia dinobatkan sebagai pemain terbaik dalam laga ini. Penjaga gawang berusia 21 tahun ini membuat beberapa penyelamatan gemilang. Ia berhasil menepis beberapa peluang emas Malut United dari sepakan Wahyu Pras dan Yakob Sayuri. Dalam pertandingan itu, Sinteyong beserta staf pelatih skuad Garuda hadir langsung untuk memantau pemain. Setelah pertandingan, Hernando memberikan konfirmasi bahwa dirinya sudah mendapatkan panggilan bergabung ke timnas Indonesia. Mereka atau timnas Indonesia sudah memberi pesan panggilan ke saya. Mungkin pelatih kipernya Yu Jae-hoon ada persiapan di akhir bulan.
Ucap Hernando dikutip dari antaranews.com. Dipanggilnya Hernando Ari bisa saja membuat timnas Indonesia masih belum dapat diperkuat oleh Martin Paes. Kiper FC Dallas itu disebut melakukan sidang pada 15 Agustus kemarin. Meski begitu, pengumuman Martin Paes apakah bisa untuk pindah federasi dari KNVB ke PSSI bakal diumumkan pada 18 Agustus 2024. Jadi belum diketahui hasil sidangnya secara pasti. Bisa saja Martin Paes akan bergabung dengan timnas Indonesia sehingga Hernando Ari harus bersaing untuk tampil menjaga gawang skuad Garuda. Alasan menyentuh Shin Tae-yong bertahan di timnas Indonesia. Shin Tae-yong punya 10 tawaran melatih di tempat lain saat kontraknya bersama timnas Indonesia habis. Namun, dengan alasan filosofi hidup, Shin Tae-yong bertahan di skuad Garuda. Kontrak Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas Indonesia berakhir pada Desember tahun 2023 lalu. Namun, karena ada Piala Asia tahun 2023 dan Piala Asia U23 tahun 2024, dia menyepakati perpanjangan kontrak selama 3 bulan. Setelah itu, sempat ada periode di mana Shin Tae-yong tak kunjung menaikkan kontrak baru yang disodorkan PSI. Situasi makin membuat fans cemas karena muncul berbagai spekulasi soal masa depan sang pelatih. Namun, spekulasi itu berakhir tak kala pelatih 51 tahun menaikkan kontrak baru yang mengikatnya hingga tahun 2027. Shin Tae-yong akan melanjutkan tugas sebagai pelatih Indonesia. Shin Tae-yong dalam sebuah wawancara dengan KBSWRA di Indonesian secara terbuka mengakui punya banyak tawaran melatih. Bahkan, tawaran itu lebih baik dibanding yang diajukan Indonesia. Tetapi saya banyak bicara dengan Pak Erick Thohir, Ketua PSSI tentang apa yang harus dilakukan untuk perkembangan sepak bola Indonesia. Dalam hal ini, saya tidak boleh mengkhianati kepercayaan mereka, kata Shin Tae-yong. Tentu saja ada tawaran yang lebih baik dari tempat lain, tetapi dalam momen singkat itu, saya tidak boleh mengkhianati kepercayaan yang telah dibangun. Itu adalah filosofi hidup saya, tegasnya. Shin Tae-yong bisa saja memilih melatih di tim lain, bahkan dia juga bisa memakai tawaran dari klub lain untuk menaikkan nilai tawar saat bernegosiasi dengan timnas Indonesia. Namun, hal itu tidak dilakukannya. Meski ada banyak sekali tawaran yang bagus, saya tidak pernah memanfaatkannya untuk bernegosiasi dengan PSSI sebagai persyaratan perpanjangan kontrak saya, kata Shin Tae-yong.